wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbana da'watika masyarakatullah. Fatihah hulul muslimin wa syarakat Alhamdulillahil malikil qudusis salam wa akramana bidinil islam wa akmala lana ad-din wa atamma alaina al-in'am wa bayyana al-halal wal haram. Ashhadu an la ilaha illallahul ma'budul haqqu 'alad dawam wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil anam. Ikhwanul muslimin al-kiram, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala nabiyyuna al-mustafa al-mujtaba Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Allah. Nai terakhir wajin dari rumah Allah taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberi pemberian kesempatan kepada kita untuk
mencari bekal, menyiapkan bekal daita untuk mori yang paling sesungguhnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat yang pasti kita akan temui itu adalah lebih baik daripada kehidupan pertama gomidoh di dunia. Oleh karena itu, kesempatan yang Allah berikan kepada daita kita gunakan. Jangan sampai daita terlalai dengan kenikmatan yang Allah berikan. Salah satu cara daita menggunakan kenikmatan dengan mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kami dah mensyukuri nikmat Allah, maka saya akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Sebaliknya, jika kami dah tidak mensyukuri nikmatku, maka ingatlah adabku di akhirat kelak itu sangat pedih. Mari daita mensyukuri nikmat Allah, yang mana Allah bina daita kesempatan morir woko untuk mempersiapkan bekal Rasul daita di morin daita yang sesungguhnya dengan mengucapkan alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihat. Segala puji semua hanya milik Allah. Dengan kenikmatan dari rumah Allah Subhanahu wa taala sempurnalah segala kebaikan. Bahkan di saat dari rumah Allah Subhanahu wa taala ujian, musibah atau apapun yang kita tidak sukai di dunia ini, yang kita lalui berupa sakit, berupa penyakit, ujian dan seterusnya, kita disunnahkan untuk mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya tahu ita rumai atas segala keadaan. Sebelum Mada melanjutkan khutbah, Mada ingin nasihatkan kepada orang yang di belakang masjid bahwasannya Nabi SAW dah menuntut hari maibsigi, cau-cau menuntut, bahkan midipu ngahina untuk hari-hari raim untuk bari jangan pernah ngobrol, karena pada Jumat adalah kata Nabi, tidak ada Jumat, tidak ada nilai pahala di runggomi doho. Wahai adik-adikku yang masih ngobrol di belakang, karena batal saja kita datang kalau kita hanya datang untuk berjumat tapi kita ngobrol di belakang. Bahkan dai katakai muduwo, midipu, diamlah kamu, itu fala Jumat adalah tidak ada Jumat, tidak ada pahala baginya. Batal saja dai maitan dai arah kesigis menoke. Itulah nasihat untukku, adik-adikku yang masih ngobrol di belakang masjid. Kemudian, mari kita lanjutkan di saat khutbah maka kita akan mengkaji sebuah surat yang seluruh kaum muslimin menghafal. Ada surat At-Takatsur. Aku At-Takatsur, ada kemegahan. Ada mboto na harta daita. Mboto na harta, esena boran daita, mboto na anan daita, yang manusia sangat membangga-banggakan dengan banyaknya harta, tingginya jabatan, serta banyaknya keturunan yang melalaikan daita. Bahkan di dalam ayat ini disebutkan ini nama lain, ngara lain surat At-Takatsur, edadu al-Maqbarah, suratul Maqbarah, surat tentang perkuburan. Ayat ini kelondom dari rumah Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib sebelum londo ayat akhir, ndaiku masih ragu adab kubur itu ada apa tidak. Ndaiku masih ragu apakah di kuburan itu ada adab atau nikmat. Tapi setelah londo na ayat akhir, hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun, baru yakin ternyata ngori made bara kuburan ada adab, ada nikmat di dalam ayat ini. Sebenarnya kan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kaji satu persatu untuk secara singkat, secara ringkas untuk kita memahami makna surat At-Takatsur. Alhaakum At-Takatsur. Alha telah melalaikan kum ngomidoho nabaur kalalai bandai tasrawe kis menan weki yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Au kum pelalai daita At-Takatsur, ededu kemegahan. Kemegahan yang kita miliki di dunia ini, kendaraan, rumah, jabatan, anak, harta mewah, itu bisa melalaikan gomidoho ngahindai rumah Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena benda dia semenaikan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat sebagai pemberitaan diri daita. Jangan sampai daita lalai karena kenikmatan yang kita miliki, karena kemewahan yang kita punya, karena jabatan yang kita berada di atas jabatan yang tinggi, bahkan anak-anak cucu yang kita banggakan, padahal tidaklah yang fa'umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wati manfaatna harta anak ngomi dohong gain dari rumah, kecuali orang yang datang eda angilan dari rumah made dalam keadaan qalbin salim, hati yang selamat, kecuali ada yang bermanfaat nanti. Au enggak hindai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaqulu bunu Adam, anak-anak Adam berkata, mali, mali, harta bendamu, harta bendamu. Kemudian, fahallaka ya bena Adam min malik, bati wara harta bendamu wahai anak Adam, kecuali wara tolong buang hindai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harta daita sesungguhnya hindai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma akalta fa afnai, aurok ngaham akan deh, itulah yang akan hancur di dalam perut ususmu. Itulah harta kita sesungguhnya. Walaupun kita punya beras berapa karung, walaupun kita punya nasi berapa banyak di rice cooker daita, itu belum tentu menjadi milik kita. Aur ngaham daita, aur kelum daita kai isi lokon daita, itulah harta kita sesungguhnya. Yang kita simpan di rumah itu belum milik kita. Ma akalta fa afnait, ngahina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aur ngahap luum kai lokom ede meleli, itulah harta engkau sesungguhnya di dunia, kata Nabi SAW. Kemudian, awlabista fa'ablait, apa yang kalian pakaikan sekarang, aur kani menggomi saat ini, itulah hartamu sesungguhnya. Apa yang kau simpan di lemarimu, apa yang kau gantung di lemari gantungmu, yang kau pakaikan, yang sebagai lemari-lemari jabatanmu, itu belum tentu milikmu. Yang kita pakai hari ini, yang kita pakai saat itu, itulah milik kita sesungguhnya. Akan tetapi menjadi lapuh nanti. Edeku, harta sesungguhnya dari ke dunia, yang kita simpan, yang kita biarkan di rumah, itu belum tentu itu jadi milik kita. Bisa nanti, bisa jadi dari tenggori ake atau saat ake meninggal dunia akan menjadi warisan-warisan para keluarga kita. Jadi inilah harta kita sesungguhnya, kai muriru kondaitas menoikin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada harta sesungguhnya yang nomor 3, yang akan menjadi terus, lari terus menerus sampai ainan kento. Mau tasaddaqta fa amdait, aur kesedekah enggomi wahai anak Adam, maka akan berjalan terus menuju akhirat. Inilah harta kita sesungguhnya. Jadi membuat diru dunia, tetapi sebuah diru akhirat. Ngah mendai tanah lelo, kani mendai tanah lapuk, kemudian sedekah mendaita, itulah yang akan berjalan terus sampai akhirat mendaita. 3 inilah harta mendaita seminangkan rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul maitu salasah warama batu tolu dauna pe ma batu daita bunga saat lau kai kromonate bunga saat timban daita hente ba keluarga daita wara tolu dauna ma batu ngahindai Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayarji asnan wa yabqa wahid, tetapi 2 dauna makambali kay uman daita, wajah sebuah dauna masama daita kay kerombo raden dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cauku ede, yaitu hartanya dan keluarganya akan kembali. Hartanya jadi warisan, keluarganya yang akan senantiasa mengenang sebagai ake, la ake remaja ake itu aja. Yang kita agungkan selama ini, yang kita bela selama ini, yang kita cari selama ini, yang kita kumpulkan selama ini, harta kita tidak akan bermanfaat bagi kita kecuali yang kita sedekahkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan meninggalkan kita di sendirian di kuburan daita. Hanya satu yang menemani kita, amaluh, itu amal daita, yang akan berubah dijelma menjadi, jikalau amal kebaikan daita menjadi orang yang luar biasa, harum semerbak wanginya, wajahnya membawa kebaikan. Tapi kalau kita amal buruk, membawa wajah yang pekat, tetapi yang baunya yang naudzubillah summa edeku semenan weken hindai rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian au enggak hindai rumah Allah Subhanahu wa taala, kai lanjut ayat maka 2 kaina hatta zurtum al maqabira, sampai punya aiku ngomidoho, sampai kapan kalian lalai di dunia ini? Hatta sampai zurtum ngomidoho menziarahi kubur,
Sampai ngomi doho luu kai kerombo ajar-ajar enggak hindari rumah Allah Subhanahu wa taala. Paun jadi kaina hanya dunia ini mewah. Innamal hayatud dunya mata. Itu kesenangan yang luar biasa, lahu. Itu ada permainan, ada senda gurau, ada yang melalaikan kita semua. Melihat wanita bisa melalaikan mata kita, melihat bantal bisa melalaikan tidur kita. Semua itu melalaikan daita. Sampai daita made zurtumul makabir. Sampai lu kai kerombo rade menghindari nabi, menghindari rumah. Maka itulah au menghindari rumah. Kalla saufa ta'lamun. Saat itulah kalian akan mengetahui. Kalla saufa ta'lamun. Saat ede enggak hindari rumah, saat ede peane, oh ternyata harta yang kukumpulkan selama ini, yang tidak pernah aku sedekahkan, harta yang selama aku kumpulkan ini tidak pernah aku keluarkan zakat atau jantana, ternyata tidak bermanfaat bagiku. Ngori maden dai tapea baru kita sadar. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Dua kali perintah dai rumah Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali tidak. Kelalaian kay ngomi daho ke pere. Ngori mademu mabadeku akibat kelalaian. Akibat kelalaian karena hartamu, akibat kelalaian karena boramu, akibat kelalaian karena motor anak di urumu. Tidak bermanfaat sama sekali enggak hindari rumah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma kalla. Kemudian sekali-kali tidak. Kalla law ta'lamun. Apa? Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian pasti ngomi doh akan tahu akibat kelalaianmu itu. Ada upaya sebenarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut enggak hindari rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Inilah pentingnya ilmu sebenarnya ke. Sekali-kali tidak, seandainya engkau midoho tahu bagaimana kelalaian itu bisa membahayakan mori rokon daitan gori made. Ilmal yakin, dengan ilmu yang yakin. Pentingnya daitan untuk ilmu tentang akhirat, ilmu tentang bagaimana surga dan neraka, bagaimana daita cara sembaya, bagaimana daran daita osun daita di rumah rukun daita setelah hari akhirat. Kita melakukan untuk akhirat kita. Dunia kita hidup di dunia ini untuk akhirat. Jangan gabalik daita akhirat untuk dunia, apalagi dunia tetap untuk dunia. Itu adalah prinsip yang sangat buruk di mori kondaita. Dunia mori kondaita untuk akhirat. Kita mengeluarkan, kita melakukan apapun jenisnya, niatkan untuk akhirat, karena akhirat yang lebih baik daripada mori kondaita dunia kesemuanya. Jangan pernah berharap apa yang kita keluarkan, jangan pernah berharap apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan kai dunia untuk mendapatkan balasan di dunia. Jangan pernah berharap untuk dibalas cash oleh Allah. Berharaplah di akhirat, karena dunia ai dai mati, dai tananam, dai tangguda, itulah dunia. Adapun di akhirat hari memanen. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia adalah tempat kita mentie, tempat kita bertanam, tempat kita beramal, dan akhirat adalah tempat kita memanen hasilnya. Sebenarnya kan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bagaimana caranya? Kita harus tahu betapa pentingnya dan tahu ilmu untuk mendapatkan surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala. La tarabunnal jahim. Pasti la lamut taukid na dari asal katanya ra'ayara la darawunna, pasti ngomi akan niscaya melihat neraka jahim. Allahu akbar. Neraka memiliki banyak nama. Jahannam. Kenapa dikatakan jahannam? Karena begitu daina, begitu dalamnya itu neraka. Itu au-au arti jahannam. Kenapa dibilang naran ladha? Kenapa dibilang ladha? Karena nyala apinya yang sangat nyala yang bisa membakar manusia. Kenapa dikatakan sa'ir? Karena apinya dinyalakan. Kenapa dikatakan sakar? Karena panasnya api yang bisa membakar seluruh tubuh. Kemudian kenapa dikatakan al-khutama? Karena bisa menghancurkan dan melumat siapa yang memasukinya. Kenapa dikatakan al-hawiyah? Karena siapa yang dilemparkan ke dalamnya kondisi jatuh di atas dari atas ke bawah. Itulah nama-nama neraka jahim, jahannam, sa'ir, sakar, hutamah, lada dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari neraka jahannam. Amin ya rabbil alamin. Aqulu qawli hada wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din.
Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari lanjut, tinggal 2 ayat. Setelah daita eda neraka jahim, thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Akan ada ilmu yakin. Sekarang ainal yaqin, dengan mata kepala kita ini kita lihat. Kone edan daita api manggaa atau memutu yang kebakar. Itu bagaimana luar biasanya. Eta apinya kadiha, eta api kaoma, eta api menggaam taun daita. Terus bagaimana neraka jahim yang mana Rasulullah SAW bersabda, narukum hadihi, api ngomi dohor kaab ngomi dohor di kaakai mau au kami ke dunia ke sabauna juz'un min sab'ina nari jahannam, kama kala Nabi sallam, sebagian daripada 70 bagian neraka jahannam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali bagaimana api jahanam yang 70 kali panasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Dengan mata kepala kita akan melihat. Kemudian ayat yang terakhir, summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Allahu akbar. Pasti kemudian gomidoho akan ditanya tentang kenikmatan. Kenikmatan dari ngaha, kenikmatan dari minum, kenikmatan dari tak sehat, kenikmatan dari tak tengok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau gunakan untuk apa? Kau gunakan untuk apa kekuatanmu? Kau gunakan untuk apa kenikmatan yang kuberikan kepadamu? Akan ditanya semua. Kalau kita lolos, selamatlah kita. Tapi kalau kita tidak lolos, dijebloskan naudzubillah kepada adab-adab neraka, naudzubillah, nasallallahu salam wal afiyah. Kita pasti akan ditanya. Latus alunna adalah taukid, ada nunut taukid, betul-betul ditanya sepasti. Ngomidoho akan ditanya tentang apa? Anin naim. Ba'au ku caru kaina maru ditanya. Kenapa tidak pernah berpikir fakir miskin yang kelaparan? Ba'au ku caru mangaha. Kenapa tidak berpikir begini? Pernah tidak kita berdoakan ke saudara-saudara kita? Itu akan ditanya semua. Hatta ndaita kalau au kumbiloha ditanya semua sama Allah. Jangankan yang haram akan diadab, yang halal akan dihisab. Yang halal au rakam daita harta kesmen itu dihisab oleh Allah. 0,01% ditanya. Dari mana kau dapatkan dan kau gunakan untuk apa? Ditanya dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu sodip dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang haram tidak perlu lagi ditanya, diadab seminan weekend rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa naena fitnah harta, betapa naena fitnah kemewahan, betapa naena ujian daripada ke orang jabatan. Karena itu bisa melalaikan murid wakon daita seminan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan 8 ayat akhir seminan weekend rahmatullah subhanahu wa ta'ala menjadikan daita sadar barang mori ke dunia ini, walaupun daita dalam keadaan apapun tetap fokus. Mori daita ada di depan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumil yub'atsun. Di depan kita itu ada alam barzakh, alam kubur yang pasti menunggu kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Sesungguhnya kematian yang kita lari, sebenarnya semakin tambah umur daita pasti itu seakan-akan kita mendatangi kematian. Kita akan bertemu sampai titik ujungnya. Itu malakul maut mamaita huntu nawan dari tasminan weke. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita, menjadikan kita husnul khatimah, terus bertemu di surga sebagaimana kita daita edaangi kai sigi yang dalam keadaan penuh kebahagiaan Jumat yang berkah ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berdoa mari kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena salawat adalah salah satu perintah dari rumah Allah dalam surat Al-Ahzab. Qala Allah taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada nabinya. Terus perintah dari rumah, ya ayyuhalladzina amanu, dong imbin cawe, sallu alaihi, bersalawatlah kepada nabi, wasallimu alaihi taslima. Kami berucapkanlah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم يا الله يا ربنا يا رب العزة يا جلال يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا
عين أبدا يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب جداتنا وذنوب أجدادنا يا الله، ذنوبهم يا الله اغفر لنا يا الله يا رب العالمين. اللهم أنت الغفور أنت الغفار، اغفر لنا يا الله يا رب العالمين. أنت التواب وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة يا الله يا رب العالمين. اللهم لا يا الله لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا الله يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا الله يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.